لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama bersyukur si marajanan yang mempunyai loripong Allah Subhanahu wa taala asaba ayaw iwaniye kemendemuki sinar wereng tubuh manjapa sebab kesehatan atau pada engka ri onrongiyai untuk melaksanakan atau mendengarkan tausiah oleh penceramah nantinya serangkaian atas meninggalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, madu dosen di belah. Pura biasa mata sia di daerah. Bila-bila mau di daerah ada jemaah yang meninggal, tapi engkau makedah itu jemaah ustaz dekna balas idin risalam tak jadi makedah gara-gara iya ruka apa. Jadi mari kita kembali ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih. Alhamdulillahillazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah takziah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir untuk kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan bacaan suratul Fatihah serta pahalanya kepada almarhum Ruh Sultan Haji Andi Muhammad. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita mendengarkan bahwa ada orang yang telah kembali ke rahmatullah ataukah berita duka, maka semua orang yang mendengar ataukah yang berada di sampingnya orang yang sudah berpulang ke rahmatullah membaca inna lillahi, disambung cede aweh madodo mato sedih. Ulangi, inna lillahi. Ini sih artinya inna lillahi, kita semua berasal dari Allah. Oleh mana itu di Allah Ta'ala yang kemudian diberikan label sebagai seorang hamba ataukah ada. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak, Bu? Orang kaya meninggal atau tidak, Pak? Pejabat meninggal atau tidak, Pak, Ibu? Ternyata semua pasti akan meninggal. Engkau tahu bahwa engkau berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mega tahu dek nana runtuh lalena li supaya ingat dipamasena puang Allah Ta'ala. Engkau tahu hidup di dunia tidak lama, tapi mega tahu tak lupa makeda mati tolong imatu tahu. Engkau tahu di dunia nanti pasti akan ditinggalkan harta. Engkau tahu nanti semua pangkat dan jabatan akan ditinggalkan, tapi mengapa engkau terlalu cinta dengan harta? Bu, Pak, biasa mana kit mita atau mati di orang mati bawa harta atau tidak? Lop-lop sadata. Dodo nah barat daripada peraman ya ditopah. Saya tanya bapak-bapak, kalau mati bawa istri atau tidak, Pak? Mana dijawab, Ibu? Sebaliknya, ibu-ibu kalau mati bawa suami atau tidak? Bawa anak atau tidak? Kalla sawfa ta'lamun muisamanama maka dari gagah lamu tiwi lokari kuburange desa ngadina amal ibadah bisa mana-mana. Banyak orang yang lupa mempersiapkan amal ibadah menuju kuburannya. Gara-gara apa? Allah menjawab, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Umumnya engkau lupa persiapan menuju kuburan gara-gara harta. Mereka tahu tak lupa mereka. Ada orang dari pagi sampai tengah malam cari harta. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
mangoli po Allah Ta'ala makadana ataku lokani maidiolo ata mareperi puamu siang sore dan malam tanpa kita sadari bahwa usia dan umur semakin bertambah. Kenapa engkau terlalu setengah mati cari harta? Nasabah engkau menganggap harta adalah tujuan dari hidup, padahal harta itu hanya sementara. Pak Ibu, engkau tahu tadi tu mana masih ada gambar kariso, tapi ya orang parange mak baraka. Tegai melo, mega tapi dia nama baraka, sedikit tetapi berkah. Yang mana bagus Bapak Ibu? Berulang-ulang kali guru tak waktu mondok di pesantren Mangkoso mengingatkan, anak-anak bauku mana? Baja sanga ditemuan ni boleh di pesantren di anak bau sampai ya roda sengi baraka na moto anu cek nak kuat baraka nak mega tuang kena, tapi moto mega nak pada baraka nak degaga tu kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupmu anak bau. Itu saya tidak pernah lupa pesan guru tak waktu masih mondok di pesantren Mangkoso. Mengapa engkau mencari dunia sementara sebenarnya Allah turunkan cara supaya dunia yang ikut kepada kita. Pak Ibu, elok kita di silat de mak jamah namanya gadal leta. Elok kita de. Elok kita de. Malu-malu. Nareko elok ki mega daleta insyaallah supaya de napa kaweling peling ia dinohe supaya engkau tidak terjebak dengan bisikan para orang-orang ataupun iblis yang selalu mengatakan harta adalah segala-galanya. Maka mari amalkan zikir-zikir yang seharusnya dibaca. Agar zikir dibaca engkau mondro riwayatuna sebelum salat subuh. Niga tamak baca sikir iyahe malum itu dah lihat linoe insyaallah saya bacakan satu kali diulang Purena La ilaha illa wallazi al-malikul haqqul mubin. Baca rodo minimal 40 setiap sebelum salat subuh. Sebelum tapi makutara kodok di ibu-ibu tetek siaga ki sembahyang subuh. Tetek siaga jujur nih dulu. Jangan ada dusta di antara kita. Di tempat kemarin ada yang bilang jam 6. Akan ada pagi bahkan ada biasa mahasiswa tanya, bos salat subuh jaki tadi dibilang salat Pak jam berapa? Dibilang kira-kira jam 7. Akan agak jago matu ya. Salat subuh sekarang jam 4 lewat 35 menit. Nauli ni Allah Ta'ala ammoto ni etau matin ro ammoto ni mari ngerang ripuamu namilau doa mamuare malo modalemu. Bacalah itu tadi zikir. Kapan selesainya tasbih diulangi. Lanjut nih dulu. Sudah salat subuh, ambil kembali tasbih, jangan langsung pergi tidur. Sekalipun bapak sudah kode-kode. Maka daki dulu bapak na arengat betul masih kiri dek. Apa zikir yang dibaca supaya dia dapat kolim pelikit lino sehingga dilupai kekurangi.
Ada zikir yang dibaca dan siapa yang mengamalkan zikir ini, insya Allah demi Allah dan izin Allah malu memari itu dan leta. Tegai narodo zikiri nah malaikat diteleede malaikat Mikail. Jika malaikat Mikail ibu, jika senang, jika tugas malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki. Alai tasbita lalu ulang-ulangi zikir ya Razzaq. Kita ulangi sama-sama ya Razzaq. Ulangi lagi ya calon bupati Puan akan dicoblos tanggal 9 Desember Puan mamuari turungi balik Puan nana jelok manengi tawe misalnya anakku Puan aduh senyum-senyum maneng contoh yang tidak ada pekerjaannya anak apa narekongkau papa anak tadi zaman-zamanna Puang lima dikasih anakku Puang de pagaga jama-jaman Puang kipat turungi jama-jaman Puang supaya made cengi sumpah jana Puang ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Elok silakan dialog di Tommy Rugi. Kan saya sudah amalkan. Berapa kali Ustaz Azhar amalkan setiap hari? Minimal 1000 kali. Ya Razzaq, ya Razzaq. Saya tidak sambung karena ini bukan nasihat perkawinan. Lalu Nabi pernah menyampaikan kepada kita untuk dipelajari. Apakah umatku sekiranya diberikan harta seperti besarnya gunung Jabal Uhud, ya sudah puas? Lalu Nabi kembali menjawab, tidak, dia akan minta 2 gunung emas. Kalau Allah kasih rezeki 2 gunung emas, apakah dia sudah puas? Nabi lagi melanjutkan, dek panagun, maka dia akan minta gunung emas yang ketiga. Betul tidak Ibu? Ada emas atau tidak Ibu? Ada tidak emas tak? Nanti dia comeback ya. Ada tidak? Malu-malu kamu. Tidak mau lagi beli atau masih mau beli? Nah, begitulah kira-kira. Kapan ia baru sadar bahwa ternyata kenikmatan dunia itu akan berakhir? Di saat ia diangkat oleh mobil ambulans menuju ke rumah sakit. Di saat masuk di ruangan IGD, diimpus dan diberikan sambungan oksigen, barulah ia akan mulai tobat. Di saat engkau semakin parah, barulah ia semakin menyesal. Seandainya di saat sehat dulu lupa beribadah dengan baik. Seandainya di saat sehat dulu tidak sempat untuk salat 5 waktu, maka di saat berada di ruangan IGD dia akan menangis. Seandainya di saat sehat dulu dia tidak sempat untuk menamatkan Al-Quran, maka di saat ia berada di ruangan IGD dia akan menangis lalu menyesal. Pak mau tamat tawat makbuk kue. Tolong jawab Bapak Ibu, mana lebih penting HP daripada Al-Quran? Bangun tidur ambil Al-Quran atau HP?
Sudah mandi ambil Al-Quran atau HP? HP sing menang. Sudah mandi. Ada lagi tuh sekarang hiburan zaman now, bunga-bunga. Betul tidak? Ada mau kudun suami protes agan asing, mama pajak-pajain itu bunga-bunga nasing apa perena bunga-bunga zaman now. Akhirnya gara-gara cinta kepada bunga-bunga, urusan dengan suami nomor ketiga akan bercucuran air mata, akan tumpah air mata di wajahnya di saat dia terbaring di rumah sakit. Mengapa air mata tumpah berada di rumah sakit? Karena ia paham lantar jul ayamul lati madad. Tidak mungkin saya lagi seperti sedia kala sehat di saat seperti masih muda. Betul tidak? Coba garis waktu tanah Kak Didi, Pak Haji. Orang yang semakin tua semakin sehat atau tidak? Tidak ada manusia di dunia ini semakin tua semakin sehat. Enggak ada. Yang ada semakin tua semakin sakit pasti. Tidak bisa kita tolak takdir Allah. Di saat dulu masih muda kita semua mampu berlari sampai 2 kilo tanpa stop. Tapi coba beda di usia 65 tahun, kalau mau lari sampai 500 meter tanpa stop, siapkan memang mobil ambulans di belakang. Itulah yang disebut dengan takdir. Ustadz Ansar pernah suatu waktu menetes air mata tanpa sengaja di tempat cukur. Dicukur Kak, nama kutara Kak di tempat cukur Mas, ada Tommy rambut putihku Mas Di. Dia bilang iya Pak Ustadz. Lalu saya bertanya, Mas kira-kira apa obatnya supaya rambut putih ini bisa kembali hitam? Dia bilang tidak ada obat di dunia ini Ustadz, setahu saya yang bisa kasih hitam rambut. Betul ada semer tapi sifatnya sementara. Dek itu naulnya. Wajah zakratul maut. Akhirnya tiba peristiwa yang disebut dengan zakratul maut. Inilah yang terjadi kepada alena atau melebita orang tua kita semua yang bernama almarhum. Karena sudah dikubur maka disebutlah almarhum Haji Andi Muhammad Amin. Lalu kapan terjadi kepada semua yang hadir malam ini? Insya Allah tidak lama. Kepada MC juga tidak lama. Kepada tomat-tomat lebih Pak Haji juga insya Allah tidak menung. Kepada tomat-tomat dan remat tentang sambutan insya Allah juga tidak. Ini tenang menung. Kalau yang ceramah insya Allah masihlah. Alhamdulillah. Pada saat zakratul maut telah tiba, pertanyaan yang harus kita jawab semua malam ini, siapa yang bisa tolong Bapak dan Ibu? Jawab. Ketika zakratul maut, siapa yang tolong diri ini? Suami mampukah menolong istri dari kematian? Sebaliknya, apakah suami mampu menghindarkan diri gara-gara pertolongan istri? Apakah anak-anak bisa menolong kita dari kematian? Apakah harta yang sudah kita kumpulkan mampu menolong dari kematian? Dek gagal ditolong. Yang ada mungkin dia akan bersedih, seorang suami akan menangis pada saat istri yang terbaring, di saat suami sudah menatap bahwa di mulut istri sudah kering telaga Kausar.
Suami lalu berdoa, ya Allah, sudah Engkau perlihatkan kepadaku ya Allah keringnya telaga Kausar di mulut istriku ya Allah. Itu berarti tidak lama lagi akan Engkau ambil nyawanya. Sambil menangis dan berdoa, ya Allah, tidak sanggup ya Allah saya berpisah dengannya ya Allah. Tak sanggup ya Allah, dia adalah seorang istri yang salihah ya Allah. Suami hanya menangis di samping istri. Kalau istri yang zakratul maut, itu kalau istri yang saleh, sambung hidup Bu, itu kalau istri yang saleha. Tapi kalau istri yang sedikit-sedikit koro-koro, weh ini semua. Kalau sedikit-sedikit koro-koroan, maka suami di samping, mohon maaf, dia akan mengangkat tangan agar terus doana. Puang alani magati, mai tamatoni kuilau puang, soni koro-koro puang. Betul tidak Pak? Akhirnya maring betul di Mondri. Ibu, makanya jangan keru-keruan. Tidak ada keru-keruan sini. Dek wiseng. Di saat yang genting, pahamlah Pak Haji dengan anak-anaknya yang 8 orang bersaudara bahwa almarhum sebenarnya sebentar lagi akan kembali. Maka di saat genting itulah anak-anak almarhum Haji Andi Muhammad Amin, pada saat ia tahu bahwa ayahanda sakratul maut, ia kemudian memeluk ayahanda sambil berbisik, la sambung ilaha illallah. Ulangi, la ilaha. Semangat kita deh. La ilaha illallah. Bersahut-sahut anak almarhum memeluk ayah tercinta, membisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Betul tidak? Itu kakak, papa tahu pada saat sakratul maut dia langi elektron apa di pak diskuat di samping ada gagal tuh. Yang ada adalah la ilaha illallah. Almarhum Haji Andi Muhammad Amin adalah orang yang saleh, sudah punya kebaikan kepada seluruh keluarga dan masyarakat. Tidak main-main, 35 tahun dia pimpin daerah ini. Maka di saat genting itu almarhum tersenyum, karena begitulah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berbuat saleh. Maka di saat genting itu almarhum hanya tersenyum karena ia tahu sebentar lagi akan meninggal. Ia pun berkata dengan lirih, la ilaha illallah. Allah lalu panggil ruhnya pada saat masih hidup almarhum, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Haji Andi Muhammad Amin Joli nero elok di Seripuang. Maka di saat yang sangat tenang itulah almarhum akan mempersiapkan 4 zikir sebelum nyawa terpisah dari tubuhnya. Tegaina rodo, dia akan mempersiapkan detik-detik terakhir zikirnya tubuhnya, dilanjutkan dengan zikirina atinna, dilanjutkan dengan zikirina nyawana, lalu yang terakhir dilanjutkan dengan zikirina rahasia. Ya
Dipanggillah jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang dipanggil? Karena orang yang banyak bekalnya menuju kuburan pada saat akan mati itu pasti tenang. Tapi nareko tahu di namanya amal ibadah. Moto sumpah jana di panama deceng. Nama tu baca Al-Quran di panai lu baca Al-Quran. Mohon maaf di saat sakratul maut. Liwat itu tahu. Bagaimana tidak takut? Ya tahu bahwa ternyata semua yang saya kumpulkan ini di nagaga guna. Ya itu nama terima, bakteri saya tahu yang aku mati pada saat akan dicabut nyawanya. Kenapa? Dia baru sadar bahwa ternyata paling digaga kasih bokol laku tiwi loka. Tapi almarhum punya bekal yang sangat banyak. Maka di saat itulah dia kemudian menjawab panggilan Allah dengan sikirina tubuna. Tegaina rodo sikirina tubue, yina tu denre lafal la ilaha. Sambun nih. Semangat kita deh. La ilaha. Ay, nak kena semangat mengerti kak Pak Haji. Coba ulangi. La ilaha illallah. Dek gagah puasa ngadina puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ibu. Ambil makin posisi bu. Kita mami ditunggu baru selesai juga. Lanjut. Pak dimundur di kalingan mas adaku. Oke, dengarkan bagaimana kisah nyawa akan pergi. La ilaha illallah Muhammadur. Seorang ibu tidak bisa tidur. Bahasa Bugis na amopang selama kurang lebih 8 bulan. Dulu mopang waktu tak matang polopo. Apa kok gitu? Tapi coba kita tanya bapak-bapak di sini. Dulu kira-kira dia dimompas 1 kali 1 bulan. Dulu. Nak kok dia dapat diulunah. Tiba waktu yang sangat menentukan di saat dokter akan mengatakan narapinutuna elo melahirkan. Di saat itu tangan kaki kanannya ibu sudah berada di alam kubur, kaki kiri masih ada di dunia. Itu perumpamaan saking sakitnya di saat seorang istri akan melahirkan. Betul tidak Pak? Sakit tidak Pak? Por kita bukan rasakan. Tapi yang rasa adalah ibu. Betul Bu? Ada ibu yang melahirkan di saat anak lahir. Ustaz Ansar pernah taksiah, lahir bayinya dengan selamat, ibunya meninggal. Lihat ibu, yang namanya kematian. Selesai urusan setelah kita lahir. Apakah ibu merdeka setelah bayi lahir? Dek patuh, siang malam engkau dijaga. Waktu tak mana bicu Pak Dek pakai ada sepopo. Waktu kita semua kecil termasuk Ustaz Ansar, ayah pakai sarung. Dek Pak bukan kali ngasih di ibu gigi itu lo ke anak-anakku matai, betul tidak? Atau engkau kowe? Tidak ada itu. Tidak ada seorang ibu yang jijik itu kepada anak-anaknya. Dan tidak ada orang tua punya anak 8 yang tidak narawat dengan baik anaknya 8 itu. Yang ada adalah ini yang 8 kalau besar orang tua misalnya. Biasanya dilupai sama tua. Tapi tidak ada di sini. Kau minta di kampung kau. Contoh. Jangan bayangkan orang tua kita orang kaya seperti almarhum. Tapi bayangkan orang tua yang pekerjaannya seorang ayah harus angkat semen kodon dibayar 5 rupiah ataukah 100 rupiah bersatu sak.
Bayangkan mereka yang orang tuanya tukang beca, yang orang tuanya kodol nabali-baling atau balu di pasar ede. Ketakutan orang tua pada saat akan pulang tidak bawa maka kelaman nade naman retama toata anak bau. Yang penting li suina engka makanan medin napa timpukangi anak-anak na. Tapi setelah kita besar, mereka itu tahu tak lupa di tempat Tuhan. Betul tidak? Jadi Tuhan menurut betul tidak? Ajak di mapak peropak, ajak. Di satu tempat saya pernah takziah, tapi sebelum takziah ada jemaah laki-laki yang berkata kasar kepada nenek yang sudah tua, yang ternyata dia adalah nenek buta. Orang laki-laki ini berkata, tau buta, atama niko pelu tau ceramah takziah. Begitu sudah ceramah takziah, kak bici kak makada ustaz. Ya tu dendre tau buta ustaz, tau matuana tudu urane di sampita. Langsung tasinono nyawaku makedaku kasih na di pakuana tu kasih tomat wata pakuana tu kasih tomat wata kami cisikat kasih sedih dapat kumaturo kasih tomat wata ustaz pak tonai ngarodoina ya Allah pasapa tu kasih nyawa tomat di pakuro betul tidak Bu? Makanya supaya dia narik anak amalkan doanya Nabi Ibrahim narik lagi mas sumpah aja Rabbi habli sambung Bu. Nah apa nanti Bu Ede tapi coba kayak bapak-bapak Ede lagi Rabbi habli bapak-bapak kita kunci Pak, mendidik anak tanggung jawab kita dengan istri. Engkau masalah anak-anak emah tuh di pada masar ini bapak ede dolo ngeruntui. Bermasalah istri tak di pada masar ini dolo lakden ngeruntui. Jadi jangkit Pak, jangkit. Tanggung jawab ini suami tidak main-main. Sudah salat duhur baca Rabbi habli minas solihin. Purati masumbang nasra mengaribi sumbang isa Rabbi habli minas solihin. Itulah kenapa Nabi Ibrahim diarengi anak mak baraka dia sengede Nabi Ismail. Coba saya buka sedikit sejarahnya yang dia sengi anak baraka Ismail. Dalam riwayat dikatakan usianya 6 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Utunna robicu lapung anak nama kedai pola ta'ala dalam Al-Quran dioli di bapak nama kedai Nabi Ibrahim lokka dia anak bicu ede ya bunaya inni arabil manam anakku Ismail kuita rila letin roku anak ini asbauka nasuruka puang Allah ta'ala kere puana nama kedana lapung anak bicu agar unasan lo kadito matuana ya abati bapakku ipal mata'muruni gere kak bapak naku perintah puang Allah subhanahu wa ta'ala itu berkat doa Rabbi habli baca nih rodo Ustaz Ansar setiap menjenguk putraku di pesantren Mangkoso Nasumato kuraka, anak bau kau kimaina, Rabbi habli minas salihin, kubau dindrona. Coba aku tanah kat diri Bu. Baca sangka di mata kita doakan, laketa, laketa. Jujur ki dolo, nak baca sangka di mata kita doakan laketa. Ada kamu nak makan laketa doakan ya. Ya, ini. Tanya laketa doakan nak mata kita. Betul tidak? Jujur maki betul roba baji tanya tu nak kita begitu pula sebaliknya Pak Di nak mata ki mau maaf bukan juga istri tak doakan ki jangan makin jauh-jauh temanku di saat masih ada jenazah di saat belum dikubur pinsang-pinsang lalu kemudian ayo boleh lagi stop nih kapan nih
Korena. Ada banyak suami rajin salat tapi biasa kasihna nakasari bahkan memukul istri. Ustaz, kenapa Ustaz tahu? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Di HP ku banyak curhatan. Salah satu curhatan yang menyayat hatiku adalah Ustaz. Suamiku Ustaz rajin sekali salat dan pasti Ustaz biasa lihat di masjid salat berjamaah. Tapi Ustaz ketika ia pulang ke rumah dan tidak sekali dua kali ia memukul saya, bahkan anaknya pun ia tendang seperti bola. Pas sembahyang, ayo Pak, istri itu adalah titipan yang Allah titipkan untuk suami. Betul tidak Bu? Bahagianya istri adalah bahagianya suami. Jadi rawat istri tak Pak, karena bagaimana perasaannya kalau punya anak perempuan menikah dengan laki-laki lalu ia pun biasa dipukul, enak tidak perasaan tak? Maka sabarlah itu orang tuanya istri tak. Satu, dosa suami yang sering pula terjadi kepada istri, mohon maaf saya sebutkan Pak. Banyak suami kalau ada uangnya nasimpang, sambung Ibu, nasimpang sebagian. Betul tidak? Semangat gitu, betul tidak? Semangat mana? Pak Ibu mau mengingatkan kepada suami, uang rezeki yang kita dapat seharusnya dikasih Arok kali ngaruh Pak. Pak, nama tu teka dia tak ditaruh nih setot benita. Alkisa. Ini teman Paji gajina nakateni memen ni benena, sertifikasina nakateni topa benena. Setiap menguji mahasiswa amplop nakasih tasuk-usuk buto ni cedek barang engkau panggil kopi rumah Cina. Si senal li siribolai na taruh-taruh ni kasih amplop nari lalan na bobo ede, karena istri memang jago tanpa naruntur amplop nama kedah. Papa ini amplop apa Papa? Nama kedah ni kasih na lakain na. Oh mama lalengatin nama kedah ni naruntur sila buaya do ede. Makedah mani doi kilaka ya tuduh naruntuk mana Tuhan. Kenapa ada suami sengaja memang tidak kasih juga istri? Mohon maaf juga saya sampaikan. Kenapa? Karena memang aku nak tening ni doi ede benede mewatang di laut. Betul Pak, lupa saya data. Mau tak di laut pada ketening ni. Betul tidak Bu? Apa sih dah loki minder nak kalau di laut dia? Nah di topo pernah gaji. Ustaz, kenapa Ustaz tahu? Pengalaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya cepat selesai tazia. Bagaimana dosa istri kepada suami? Salah satu dosa istri kepada suami adalah istri tanpa sengaja, tanpa ia sadari bahwa sebenarnya marah-marah, nokok-nokok, koro-koro itu dosa. Jadilah perkara dilakai tak Bu. Begitu banyak laki-laki di warkop tidak mau pulang ke rumahnya. Saya tanya, kenapa engkau tidak pulang di rumah? Nah, di rumah ada kopi, ada teh, ada susu. Nah, di sini pelayanannya lebih enak. Akhirnya di rumah bagaimana? Di rumah moro-moro. Nah, layani toma kita micai-cai. Ternyata saya tahu jawabannya Pak Haji. Itu main bapak-bapak suka di warkop karena di rumah kurang dilayani. Makanya apa bedanya susunya di situ dengan susu di rumah? Tapi yang bedakan adalah engkau di rumah pelayannya mam apa Pak Haji? Nyamuk Pak. Nah kau di rumah, oh mana? Bebu saya itu kopi, Cina lo ke rumah sirap bunga-bunga. Yang kita singgung di sana sih kejadiannya. Nih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa istri yang kedua, mohon maaf, jangan lalu dibedakan keluarga dengan keluarga
suamita. Pak Mega to pekrohega. Nak cikali napa boti lokai mak beni bapak nak cikali kula boti maka dan kasih lakai nah loka nih mana pak cikali tak cikali na bapak nak boti baloka kro na semput di Papua aku berarti kena kena biarlah saya sampaikan supaya sadar bahwa itu tidak baik dan itu dong. Bahagianya suami itu kalau pergi di acara pesta keluarganya, lalu istri juga datang dengan manja-manja. Papa, nyamuk pak. Lanjut yang kemudian di saat almarhum Haji Muhammad Amin melantunkan zikirnya hatinya, La ilaha illallah. Tersenyum malaikat yang akan mencabut nyawanya sebagaimana sabda Nabi, mangkala fi kalamil akhir la ilaha illallah dahalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut dahalal jannah, maka dijamin pasti masuk surga. Almarhumnya madeke nih Pak Haji sudah berada di taman-taman surga. Ini dia dari padiseng. Apalagi rasa gimana kono-kono kedelok-kedelok. Begitu pula sebalik nanya rohnya saya nak beda ina ternyata ketahuan kenapa diompelin. Ayo kembali lagi ke sakratul maut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah alli sununya wa masna Haji Andi Muhammad Amin li sunumai rikwamu nasabak Mario berikwamu maka marnito ikwamu tarima kucina. Maka di saat yang bersamaan ruh mulai dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Makanya di saat itulah kaki kanan yang pertama mati, dilanjutkan aje kiri yang mati, yang tadinya hangat menjadi di perhatikan yang tidak biasa berada di samping jenazah kali kan ya cerita supaya baca tangga di kami sana keluarga lo kaki samping namita. Di saat kaki sudah mati maka almarhum Haji Andi Muhammad Amin di saat masih bernapas ia pun melanjutkan zikir yang kedua, zikir natinna tegai narodo. Dia melantunkan zikir Allah keluar dari dalam hati kita. Jaki bicara, tolong kita serius dari dalam hati kita. Coba kita sama-sama. Yang terakhir berniat semoga seperti ini indahnya suara di saat zakratul maut.